Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bawakan cerita tentang kisah kriminal yang terinspirasi dari kisah nyata berupa judi dan penipuan online. Berkedok sebagai perusahaan game, sebuah sindikat penipuan besar menjebak orang-orang untuk bekerja di sana menjalankan berbagai macam penipuan. Salah satu korbannya yaitu Pan Sheng, seorang programmer yang nantinya membuka titik terang peringkusan sindikat penipuan tersebut. Cerita tentang bagaimana seluk-beluk industri penipuan ini bekerja, kemudian diangkat menjadi sebuah film berjudul No More Bets yang dirilis pada tahun 2023. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dari seorang pemuda bernama Pan Sheng yang saat itu di tahun 2018 bekerja sebagai programmer di sebuah situs bimbel online. Dia sangat loyal dan kerja keras dalam pekerjaannya. Siang malam dia terus bekerja demi bisa mengembangkan situs yang dikelolanya. Dengan kontribusi besarnya untuk perusahaan, dia sangat berharap bisa naik jabatan. Namun nasib tak berpihak padanya. Dia harus menerima kenyataan bahwa dia hanyalah pegawai biasa. Rekan kerjanya yang belum lama masuk justru terpilih sebagai pimpinan eksekutif departemen teknis. Merasa kecewa dengan hal tersebut, Pan Sheng menghack sistem screen di panggung lalu memunculkan emoticon lucu di gambar pimpinannya. Setelah itu dia pun pergi dari sana. Merasa kemampuannya sudah cukup mumpuni, Pan Sheng mencoba mencari pekerjaan di tempat lain. Tak butuh waktu lama, dia pun mendapatkan pekerjaan baru di perusahaan game online di Singapura. Dia dan beberapa calon pegawai lainnya pun melakukan perjalanan jauh untuk bekerja di perusahaan tersebut. Seorang pria bernama Chai, perwakilan dari perusahaan, memberitahukan kalau mereka harus transit selama 10 jam sebelum melanjutkan perjalanan. Sebagai senior, Chai pun mengajak mereka semua jalan-jalan di sekitar area bandara. Tanpa rasa curiga sedikit pun, mereka dengan senang hati mengikuti Chai. Bahkan mereka tak bertanya apapun ketika Chai meminta paspor mereka. Namun saat tengah asik berkeliling, di ujung jalan tiba-tiba mereka dihadang oleh beberapa orang preman lokal. Preman-preman itu ternyata adalah orang suruhan Chai. Pan Sheng sempat lolos dari kejaran, tapi pada akhirnya dia tertangkap juga. Perjalanan mereka pun berlanjut hingga sampai di sebuah tempat bangunan bekas pabrik. Pan Sheng tidak tahu di mana itu, tapi dia merasa itu bukan bertanda baik. Seorang bernama Lu yang mengaku sebagai manajer pun menyambut kedatangan mereka. Setelah itu, Lu mengajak mereka semua berkeliling melihat seisi bangunan yang akan menjadi kantor tempat mereka bekerja. Faktanya, perusahaan game online yang dimaksud ternyata situs judi online. Tak seperti penampilan luarnya, di dalam bangunan tersebut ternyata berisi banyak sekali para pekerja. Divisi yang ada pun cukup banyak, tapi yang paling rendah yaitu divisi yang bertugas mencari mangsa dengan menyebar umpan di berbagai tempat. Lalu di lantai paling atas yaitu para host game online yang terdiri dari para wanita cantik yang bertugas menguras habis uang para mangsa yang sudah terjerat. Di perusahaan seperti itulah Pan Sheng dan yang lainnya akan dipekerjakan. Ketika manajer Lu mengajak mereka makan siang, Pan Sheng yang tidak mau bekerja di sana mengancam akan melaporkan kepada polisi. Chai pun langsung menyerang Pan Sheng hingga tak bisa melawan. Malamnya, mereka semua pun dibawa ke mes pekerja yang sangat kotor yang mungkin tidak layak huni. Mereka tidur di lantai dan tak jarang harus menyaksikan orang yang disiksa karena mencoba kabur. Semua pekerja dilarang menggunakan ponsel, sehingga mereka sama sekali tak memiliki akses terhubung ke dunia luar. Saat diberi kesempatan terakhir menggunakan ponsel, Pan Sheng mengirim kabar pada ayahnya bahwa dia sudah sampai di Singapura dan selamat. Hari berikutnya mereka sudah mulai bekerja. Pan Sheng bergabung dengan divisi layanan pelanggan. Tapi kemudian dia dipindah ke bagian dataware karena kemampuannya sebagai programmer.
Perusahaan ini sangat ketat dan kejam, bahkan nyawa bisa menjadi taruhan, sehingga sangat sulit untuk bisa lepas dari sana. Meski mengetahui hal itu, Pan Sheng tidak menyerah untuk mencari jalan keluar dari sana, atau setidaknya dia bisa meminta bantuan orang luar untuk membantu mengeluarkannya. Ketika sedang tidak diawasi, dia menulis pesan permintaan tolong di secari kertas yang kemudian dia bawa ke toilet untuk dikeluarkan lewat ventilasi toilet. Namun bukannya berhasil, dia tak sengaja merusak fasilitas toilet. Kebetulan saat itu, Anna yang bekerja sebagai host game berada di sana dan melihat Pan Sheng jatuh. Anna mengambil kertas milik Pan Sheng, lalu mengingatkan bahwa akan ada hukuman berat bagi yang melanggar aturan dan mereka tidak akan mungkin bisa keluar dari sana. Menyadari kalau sepertinya Anna juga korban penculikan, dia pun bertanya bagaimana Anna bisa sampai di sana. Anna pun menceritakan tentang dirinya. Dulunya, Anna bekerja sebagai model terkenal pada masanya dan dinaungi agensi ternama. Suatu hari, sebuah selebaran iklan judi online dengan foto Anna tersebar. Pemilik agensi yang menemukan iklan tersebut merasa kalau Anna telah merusak citra agensi. Anna sudah menjelaskan kalau itu hanya foto yang diedit. Namun, karena hal itu berdampak besar pada agensi yang mendapat tuntutan dari brand yang telah menggunakan Anna sebagai model, akhirnya Anna pun dipecat. 那尾款呢？你怎么这样啊？我做错什么了？你觉得是小事儿，但对于我们来说是Sorry，高雄，不懂。Sorry，高雄。Tak lagi memiliki pekerjaan, Anna kemudian mulai mencari pekerjaan lain. Lalu seorang fotografer menawarkan pekerjaan sebagai model majalah. Namun, model yang dimaksud tidak seperti yang Anna kira, karena dia diminta untuk menjadi model majalah dewasa. Anna saat itu pun langsung menolak dan pergi dari lokasi pemotretan. Tak membiarkan begitu saja, fotografer itu menahan Anna pergi dan meminta ganti rugi atas gagalnya pemotretan. Sesaat kemudian datanglah wanita bernama Suang yang mengaku sebagai teman Anna dan menolongnya. Suang juga mau membayar ganti rugi yang harus Anna bayarkan. Setelah masalahnya selesai, Anna bertanya pada Suang bagaimana caranya untuk mendapatkan banyak uang. Suang lalu berbaik hati memberitahunya. Dia memperkenalkan Anna kepada Chai. Sebelum berpisah, Suang mengatakan kalau dia tidak bisa berjanji Anna akan diterima. Tapi Anna berharap bisa diterima bekerja di perusahaan lewat rekomendasi Suang. Akhirnya pun Anna diterima dan diberangkatkan dari Tiongkok bersama calon pegawai yang lain. Begitu sampai di perusahaan yang berada di tengah hutan, barulah Anna tahu kalau dia harus bekerja sebagai host untuk situs judi online. Jadi, sama seperti Pan Sheng, Anna pun terjebak bekerja di sana. Dia dijanjikan akan dibebaskan jika sudah memenuhi target penghasilan, yaitu 5 juta dolar. Saking ketatnya pengawasan di sana, Anna bahkan sulit izin ketika dirinya sakit. Hingga hari itu, dia tidak bisa lagi menahan sakitnya dan langsung meninggalkan meja kerjanya. Anna pergi ke toilet dan di sanalah dia bertemu Pan Sheng yang terjatuh. Karena keduanya memiliki tujuan yang sama, mereka pun saling mendukung untuk bisa keluar dari sana. Pan Sheng akan membantu Anna agar segera mencapai targetnya mendapatkan 5 juta dolar. Tapi setelah keluar, Anna harus melaporkan ke pihak berwajib agar dia juga bisa keluar. Tak lama kemudian terlihat Chai menggedor pintu toilet. Anna berusaha menahannya dan menyuruh Pan Sheng bersembunyi. Ketika Anna keluar, sebuah tamparan mendarat di pipinya. Chai kemudian membawanya ke tempat yang tidak terkena CCTV. Di sanalah Chai memberikan sesuatu untuk Anna. Chai memang memiliki perasaan kepada Anna, tapi dia tidak bisa leluasa menunjukkan perasaannya karena pekerjaannya. Saat tengah berbicara dengan Anna, Chai mendengar suara air di dalam toilet. Chai pun langsung memeriksanya. Pan Sheng buru-buru masuk ke bilik toilet untuk membuang kertasnya ke kloset. Sayangnya, tombol flashnya tidak berfungsi. Tidak ada cara lain, Pan Sheng mengambil kertas yang sudah masuk ke lubang toilet itu kemudian memakannya. Hingga dia pun selamat. 大货上线了。 Kerjasama Pan Sheng dan Anna pun dimulai. Pan Sheng memasang umpan pada sekelompok anak kuliahan pengelola web.
Pan Sheng mengajukan pemasangan iklan dengan harga 300 yuan. Awalnya mereka ragu untuk menerima tawaran tersebut, namun mempertimbangkan mereka sebentar lagi lulus dan membutuhkan banyak biaya, akhirnya mereka putuskan untuk menerima tawaran pemasangan iklan judi online itu. Sebagai ketua kelompok, Tian pun menghubungi admin pemilik iklan. Setelah setuju pemasangan iklan, Tian iseng mencoba judi online yang diiklankan itu. Tian merupakan mahasiswa semester akhir dan berasal dari keluarga kaya. Selama kuliah, dia mendapatkan fasilitas apartemen pribadi dan kendaraan mewah dari orang tuanya. Dia juga memiliki seorang kekasih bernama Song Yu. Keduanya bermimpi untuk bisa menjalankan usaha bersama untuk masa depan mereka. Namun, mimpi mereka semakin jauh untuk digapai ketika Tian tergoda dengan judi yang mengiming-imingkan kemenangan besar. Berawal hanya coba-coba, Tian terus terjerumus ke dalam judi karena merasa bisa menaklukkan pola perjudiannya. Sudah menjadi siklus judi online bahwa pemain akan diberikan kemenangan mudah di awal-awal permainan. Kebetulan saat itu Ana yang menjadi host gamenya. Suatu hari, Tian ingin membeli hadiah untuk pacarnya, tapi harganya cukup mahal. Tian pun memutuskan untuk main judi untuk mendapatkan uang. Kali ini dia pasang taruhan cukup besar. Inilah puncak judi. Ketika taruhan sudah mencapai angka yang besar, barulah kesialan akan datang. Tian kalah dalam jumlah yang besar. Di saat seperti ini, tawaran pinjaman uang berupa chip akan diberikan. Tawaran tersebut didukung dengan pesan yang Pan Sheng kirim atas nama Ana, si host game, yang mengaku memiliki info penting dari orang dalam. Tian yang tergiur pun langsung mengambil pinjaman. Dan informasi yang dia dapatkan benar membuatnya menang permainan. Esoknya, Tian memberikan hadiah mahal itu kepada kekasihnya. Saat tengah mengobrol dengan Song Yu, Pan Sheng mendapatkan pesan. Saking percayanya, Tian buru-buru membuka pesan itu. Tapi baterai handphonenya habis. Tian berusaha meminjam powerbank kepada teman-temannya. Song Yu saat itu menyadari tingkah Tian mulai berubah. Sejak itu, pesan yang dikirim Pan Sheng pun terus direspon oleh Tian. Dia mengikuti arahan berapa banyak yang harus ditaruhkan sesuai rekomendasi Pan Sheng. Karena uangnya tak cukup, Tian meminta gaji magangnya dibayar di muka, meminjam ke teman, bahkan meminta orang-orang yang tak dia kenal untuk mengunduh aplikasi judi online agar dia bisa mendapatkan uang. Semakin lama, kekalahan terus menimpanya. Niat awal ingin mendapat keuntungan besar, berujung pada hutang yang menumpuk. Tsai dan anak buahnya mulai datang ke rumah Tian menagih hutang. Saat itu jugalah orang tua Tian baru mengetahui kalau rumah mereka telah digadaikan. Karena tak mampu membayarnya, Tian pun harus memberikan darahnya sebagai ganti membayar. Tak tega anaknya diperlakukan seperti itu, ayah Tian pun memberikan uang untuk menebus rumah mereka. Sebagai hukuman, ponsel Tian disita dan dia dipegangi handphone jadul. Hal itu membuat Tian marah dan akhirnya menggadaikan mobil mewah miliknya. Di sisi lain, ibu Tian menemukan kartu kredit Tian yang sudah mencapai limit dan digunakan untuk hal yang tidak jelas. Malamnya dia pergi bersama kekasihnya. Dengan uang yang dia dapat dari hasil menggadaikan mobil, Tian percaya diri ingin memasang taruhan sesuai yang diberitahukan Pan Sheng lewat chat. Dan ternyata keputusannya benar, dia memenangkan taruhan itu. Berpikir dia telah menang besar, ternyata Song Yu diam-diam membatalkan taruhannya. Dia berkata kalau dirinya takut Tian kalah jadi dia batalkan. Tian pun merasa sangat marah dan hampir saja menyakiti Song Yu. Esoknya, Tian pergi ke rumah neneknya dan mengaku akan menikah. Neneknya yang sudah lama mengumpulkan uang untuk hadiah pernikahan cucunya itu pun langsung memberikan tabungan itu. Tapi ternyata uang itu belum cukup. Tian kemudian mencuri gelang giok bernilai tinggi milik neneknya. Dalam hati dia merasa bersalah dan berjanji akan memenangkan judi untuk mengembalikan gelang neneknya. Di rumah, Tian memaksa ibunya untuk mengembalikan ponsel miliknya. Setelah mendapatkan ponselnya, Tian langsung menghubungi host Ana yang sebenarnya adalah Pan Sheng. Pan Sheng kemudian mengarahkan Tian untuk memasukkan uang ke investasi kripto. Tian kini bersembunyi di studio tempat dia dan teman-temannya biasa bekerja. Dia juga telah menggadaikan studionya dan mengabaikan peringatan dari teman-temannya.
Tanpa ragu, Tian memasukkan uang sebesar 8 juta dolar. Setelah uang itu masuk, manajer Lu langsung meminta anak buahnya segera melakukan penarikan dengan cepat. Sementara itu, Inspektur Zhou dan timnya yang mencurigai pengiriman uang itu masih dalam keadaan buntu untuk melakukan penelusuran. Beberapa saat setelah Tian mentransfer uangnya, nomornya langsung diblokir dan host Ana tidak bisa lagi dihubungi. Ketika Tian akhirnya sadar bahwa semua hanyalah tipuan, dia sudah jauh terlambat karena semua hartanya sudah habis. Akibat frustasi dengan keadaannya, Tian pun memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sementara itu, manajer Lu dan seluruh anak buahnya merayakan kemenangan besar setelah berhasil menguras habis harta Tian sebesar 67 juta dolar. Mereka memberikan penghormatan pada Pan Sheng dan Ana atas kerja mereka yang telah berhasil mendapatkan banyak uang. Selanjutnya, Ana menemui manajer Lu karena target 5 juta dolarnya sudah terpenuhi. Ana sudah berharap besar dirinya akan segera dibebaskan. Namun, alih-alih dibebaskan, dia justru dipaksa membuat kesepakatan baru, yaitu menikah dengan manajer Lu atau memenuhi target yang baru, yaitu sebesar 20 juta yuan. Tentu saja, Ana menolaknya. Selama ini dia sudah menahan dan bekerja keras untuk bisa keluar, tapi janji yang diberikan padanya tidak ditepati. Sikap Ana yang menolak tawaran tersebut membuat manajer Lu marah dan hampir melukainya. Di luar ruangan, Pan Sheng yang mendengar percakapan mereka pun berusaha menolong Ana. Dia berkata bahwa dia telah berhasil membuat sebuah perangkat lunak yang bisa membantu meningkatkan efisiensi perusahaan. Manajer Lu terlihat tertarik dengan program tersebut. Pan Sheng sendiri membuat program tersebut dengan tujuan agar program tersebut bisa menggantikan kerja beberapa orang sehingga bisa dibebaskan dan mengurangi pengeluaran pembayaran pekerja. Bagi pekerja di sana, bisa dipecat adalah suatu hal yang sangat mereka dambakan. Berkat program yang dia buat, Pan Sheng mendapat promosi kenaikan jabatan dan gaji. Bahkan dia mendapat fasilitas kamar yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tak lama setelah itu, para pekerja akhirnya mendapat jatah libur. Tentunya tetap di bawah pengawasan Chai. Tujuan dari liburan ini bukan untuk refreshing, melainkan untuk mengabadikan dengan foto sehingga bisa dikirimkan kepada keluarga dan sanak saudara untuk menunjukkan bahwa mereka bahagia dan bekerja dengan baik. Pada kesempatan itu, Pan Sheng tetap berusaha memberikan isyarat meminta tolong di setiap fotonya. Namun, ayah Pan Sheng yang merupakan seorang guru tidak menyadari pesan tersirat yang diberikan anaknya. Ketika sedang makan di suatu tempat, Pan Sheng bahkan mencoba usaha lain dengan menulis pesan pada uang kertas yang akan Ana gunakan untuk membayar. Namun rencananya tidak berjalan dengan baik karena Ana keburu ditarik oleh Chai. Beruntung, Pan Sheng masih sempat mengamankan uang tersebut. Malam harinya, semua pekerja dikumpulkan dan manajer Lu mengumumkan bahwa beberapa pekerja akan diberhentikan. Para pekerja yang diberhentikan pun merasa sangat bahagia bisa terlepas dari sana. Mereka semua sangat berterima kasih pada Pan Sheng yang telah memberikan kesempatan keluar. Pan Sheng menitipkan uang berisi pesan tadi kepada Jin, sahabatnya yang saat itu jadi salah satu pekerja yang diberhentikan. Akan tetapi, usaha tersebut ternyata ketahuan oleh Chai. Akhirnya, mereka yang masih di perusahaan pun dikumpulkan kembali. Jin yang sudah babak belur dipukuli dihadapkan ke mereka semua. 505什么意思？SOS 啊！我有没有亏待过你们？那到底是谁想要毁掉这里啊？ Saat itu, Ana kemudian mengaku kalau dialah yang menulis pesan minta tolong di uang tersebut. Tapi kemudian Pan Sheng juga mengaku kalau uang itu adalah miliknya. Akhirnya, keduanya mendapat hukuman kejam yang tidak manusiawi. Setelah menerima penyiksaan, Pan Sheng dibiarkan membusuk di dalam kandang dengan kondisi luka parah di kakinya. Sedangkan Jin meninggal di tempat. Sementara Ana masih diberikan kesempatan untuk pulang ke mes pekerja. Di perjalanan menuju mes pekerja, Ana melihat beberapa polisi berjalan yang artinya tempat itu tak jauh dari kantor polisi. Tak ingin kehilangan kesempatan, Ana melompat keluar dari bus lalu kabur menuju kantor polisi terdekat.
Harapan Ana pupus seketika mengetahui kalau polisi di sana adalah salah satu antek dari manajer Lu. Selama ini, Ana sudah banyak diberi kesempatan atas kesalahan yang dilakukannya. Jadi, kali ini tidak ada lagi kesempatan baginya. Chai dan anak buahnya membawa Ana ke pelabuhan. Ana diikat dan dimasukkan ke dalam karung yang diberi pemberat, kemudian menenggelamkannya ke lautan. Saat eksekusi itu dilakukan, Chai tidak lupa merekamnya sebagai bukti pada manajer Lu. Sesaat kemudian, Chai yang jatuh hati kepada Ana kemudian menyelamatkannya. Dia membiarkan Ana lolos hidup-hidup, memberikan paspor dan jaket agar tidak kedinginan. Ana pun melakukan perjalanan kembali ke keluarganya. Selanjutnya, setelah kematian pacarnya, Song Yu kini bergabung sebagai relawan yang mengkampanyekan anti judi dan penipuan. Dalam sebuah acara, dia bertemu dengan Inspektur Zhou. Inspektur Zhou menyapanya dan menanyakan kabar Tian. Alangkah terkejutnya Inspektur Zhou setelah mendengar cerita singkat tentang nasib Tian. Karena merasa bersalah, selesai acara, Inspektur Zhou mengajak Song Yu pulang bersama. Saat itu, Song Yu merasa kecewa pada Inspektur Zhou yang masih mengalami kebuntuan untuk mengatasi kasus penipuan judi online. Di tengah perjalanan, secara kebetulan mereka mendapatkan selebaran dari para antek penipu yang sedang menyebarkan selebaran iklan. Melihat iklan itu, Song Yu menyadari kalau model yang dipakai sama persis dengan model yang dipakai pada iklan yang menjerumuskan Tian. Dari sanalah inspektur menemukan titik terang dari mana seharusnya mereka memulai penelusuran. Penyelidikan pun terus dilakukan dan mulai terlihat progresnya. Hingga akhirnya mereka berhasil mengetahui rantai usaha penipuan itu dan menangkap rantai terendahnya yang ada di China, termasuk orang yang telah menjerumuskan Ana. Langkah mereka selanjutnya yaitu melakukan penangkapan terhadap Ana. Akan tetapi, Ana yang masih trauma dengan penangkapan pada awalnya menolak untuk membantu penyelidikan. Tapi kemudian dia berubah pikiran ketika mendengar apa yang terjadi kepada korban penipuan, salah satunya yaitu Tian. Dengan bantuan informasi dari Ana, Inspektur Zhou dan timnya pergi menuju sebuah tempat di mana perusahaan penipuan kemungkinan itu berada. Hingga akhirnya mereka pun menemukan bekas pabrik petasan yang dijadikan markas perusahaan penipuan judi online itu. Tapi ternyata penjahat-penjahat itu lebih cerdik dari yang diduga. Saat itu mereka sudah pergi ke tempat baru, yaitu di sebuah sekolah. Tempat itu mereka dapatkan dengan menyuap para pengusaha setempat. Inspektur Zhou ingin melakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun mereka diusir paksa oleh warga lokal karena polisi sebelumnya telah melakukan penangkapan. Inspektur Zhou dan timnya tentu merasa sangat kesal. Untuk kesekian kalinya mereka kembali mengalami kebuntuan. Karena itu, Inspektur Zhou memutuskan untuk menghentikan sementara penyelidikan dan kembali lagi ke China. Namun tiba-tiba Ayah Pan Sheng menyadari pesan-pesan tersirat yang diberikan anaknya. Ayah Pan Sheng menyadari itu semua termasuk lokasi markas berada. Sebelum Inspektur Zhou dan timnya pergi, mereka mendapat pesan dari teman Pan Sheng bahwa Pan Sheng membutuhkan pertolongan. Mereka pun kembali ke markas darurat untuk penyelidikan. Tak butuh waktu lama, mereka pun menemukan lokasi markas yang baru. Kali ini, mereka mempersiapkan dengan matang rencana penyergapan karena lokasinya banyak terdapat anak-anak. Inspektur Zhou mengirimkan pesan di dalam makanan untuk Pan Sheng dan memintanya membunyikan alarm sehingga mereka punya alasan untuk masuk dan memeriksa tempat itu. Pan Sheng pun membakar sesuatu agar alarm kebakaran di gedung tersebut berbunyi. Mobil pemadam dengan segera datang. Mengetahui Ana datang bersama polisi, manajer Lu pun jadi tahu kalau Chai sudah berbohong. Tapi dia tidak marah. Dia justru meminta Chai menyelamatkan laptopnya yang menjadi kunci sistem data. Selanjutnya, manajer Lu menemui Pan Sheng dan meminta agar putrinya dibawa ke rumah ibunya. Penyergapan besar-besaran itu pun berhasil dilakukan. Semua yang terlibat berhasil diamankan. Namun barang bukti sudah dihancurkan. Chai terpaksa dilumpuhkan polisi karena mengeluarkan senjata. Pan Sheng juga diamankan, tapi dia minta pada polisi untuk mengantar anak manajer Lu dengan selamat sampai di rumah.
Manajer Lu divonis hukuman mati dengan dakwaan penculikan, penipuan, dan pembunuhan yang disengaja. Ana dihukum 8 tahun penjara dengan 1 tahun masa percobaan. Sementara Pan Sheng dibebaskan karena membuktikan bahwa dia melakukannya karena terpaksa. Dia juga menyerahkan 2.000 daftar korban. Sekarang, Pan Sheng bekerja sebagai penasehat teknis di pusat anti penipuan di bawah pimpinan Inspektur Zhou. Seperti itulah kisah tentang kriminal yang terinspirasi dari kisah nyata berupa judi dan penipuan online. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.